Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya dari kelompok 5 yang terdiri dari 2 orang, yaitu saya sendiri Muhammad Irwan dan teman saya Ahmad Riki Darmawan, akan mempresentasikan materi yang tentang keselarasan strategi SI, TI, dan strategi bisnis. Ya. Jadi latar belakang masalah pada materi ini yaitu pentingnya keselarasan strategi TI dan strategi bisnis untuk keberhasilan organisasi di era digital. Teknologi informasi bukan lagi sekedar pendukung operasional, melainkan pendorong strategi yang dapat memberikan keunggulan kompetitif. Tanpa keselarasan, investasi TI bisa tidak efektif, sedangkan penyelarasan yang baik memastikan sumber daya dialokasikan untuk mencapai tujuan bisnis secara optimal. Ya. Jadi pentingnya keselarasan strategi TI, teknologi informasi, dan strategi bisnis ini, poin utamanya itu adalah bahwa keselarasan antara apa yang dilakukan oleh Departemen TI atau strategi TI dan apa yang ingin dicapai oleh keseluruhan perusahaan atau strategi bisnis adalah faktor kunci untuk keberhasilan organisasi. Jadi peran TI di era digital itu untuk sekarang ini telah bertransformasi menjadi pendorong strategi atau strategic driver, yang artinya TI kini memiliki potensi untuk secara aktif menciptakan nilai dan memengaruhi arah bisnis. Jadi konsekuensi jika tidak ada keselarasan atau risikonya itu bisa tidak efektif. Jadi kenapa tidak efektif? Karena strategi TI itu berjalan sendiri tanpa memahami atau mendukung tujuan bisnis. Jadi uang yang dihabiskan untuk teknologi perangkat keras, perangkat lunak, dan pelatihan itu sia-sia atau tidak memberikan hasil yang diharapkan. Misalnya, jika tujuan bisnis adalah meningkatkan penjualan, tetapi TI ini justru fokus pada pengadaan sistem internal yang tidak berhubungan, maka investasi tersebut tidak efektif. Ya, secara ringkasnya bahwa dalam lingkungan bisnis modern, ya di era digital ini, TI itu bukan lagi fungsi pendukung semata, ya, melainkan senjata strategis. Jadi oleh karena itu, memastikan bahwa rencana TI atau teknologi informasi ini mendukung dan sejalan dengan rencana bisnis. Jadi itu adalah fundamental untuk menghindari pemborosan investasi dan untuk memaksimalkan peluang mencapai kesuksesan dan keunggulan di pasar. Jadi itu tekanan dalam lingkungan bisnis modern atau di era digital sekarang. Lanjut ke slide berikutnya, yakni strategi bisnis dari visi menuju tindakan. Ya, sebuah perusahaan pasti mempunyai strategi bisnis untuk melaksanakan visi, misi, dan sasaran yang ingin dicapainya. Strategi bisnis dibuat berdasarkan sasaran yang ditetapkan dalam organisasi untuk mendukung visi dan misi. Jadi strategi bisnis adalah jembatan yang menghubungkan tujuan jangka panjang perusahaan dengan langkah-langkah nyata atau tindakan untuk mencapainya. Sebuah perusahaan, ya,
pasti mempunyai strategi bisnis untuk melaksanakan visi, misi, dan sasaran yang ingin dicapainya. Jadi yang dimaksud dalam visi itu yakni gambaran masa depan yang ingin dicapai. Misalnya menjadi perusahaan retail terbesar di Asia Tenggara. Misalnya, terus yang dimaksud dengan misi itu adalah pernyataan tentang mengapa perusahaan itu ada dan apa yang dilakukannya. Itu tujuan dasar dari misi itu. Terus sasarannya yakni target yang lebih spesifik dan terukur yang harus dicapai dalam jangka waktu tertentu. Misalnya meningkatkan pangsa pasar sebesar 10% dalam 5 tahun. Jadi fungsi strategi bisnis ini adalah peta jalan yang merinci bagaimana perusahaan akan menggunakan sumber dayanya dan bersaing di pasar untuk benar-benar melaksanakan atau mewujudkan visi, misi, dan sasaran tersebut. Lanjut di slide berikutnya. Jadi di slide berikutnya ini diagram yang menggambarkan siklus lengkap dari proses manajemen strategis, yang merupakan serangkaian keputusan dan tindakan yang digunakan organisasi untuk mencapai keunggulan kompetitif jangka panjang. Jadi proses manajemen strategis itu terbagi menjadi 2 bagian utama, yaitu proses inti di atas ya, seperti gambar kuning itu, terus dan proses perbaikan di bawah yang berwarna biru atau umpan balik dan adaptasi. Jadi proses intinya itu terdiri dari 5 tahap berurutan yang menggerakkan organisasi dari ide awal menuju hasil nyata. Yang pertama itu penentuan visi dan misi. Nah, jadi yang dimaksud penentuan visi dan misi adalah tahap awal di mana perusahaan mendefinisikan keberadaannya dan aspirasinya di masa depan. Jadi keberadaannya itu misi dan aspirasi itu adalah visi. Jadi hasilnya itu memberikan arah dan tujuan dasar mengapa organisasi tersebut beroperasi. Itu proses inti yang pertama, yang penentuan visi dan misi. Terus proses inti yang kedua itu penentuan saran. Jadi penentuan saran adalah menerjemahkan visi dan misi yang luas menjadi target-target yang lebih spesifik, terukur dan dicapai dan berbatas waktu. Jadi tujuan yang jelas dan kuantitatif yang harus dicapai di dalam periode tertentu. Misalnya peningkatan laba bersih sebesar 15% tahun depan. Terus yang proses inti yang ketiga itu pembuatan strategi. Jadi pembuatan strategi atau strategi formulation adalah mengembangkan rencana aksi komprehensif yang merinci bagaimana organisasi akan mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kegiatannya itu melakukan analisis internal seperti kekuatan dan kelemahan, dan eksternal seperti peluang dan ancaman, lalu memilih jalur terbaik untuk bersaing dan mengalokasikan sumber daya. Jadi hasilnya itu dokumen strategi yang mencapai inisiatif pertama dan rencana tingkat departemen. Terus yang keempat itu eksekusi strategi atau strategi implementation. Jadi definisinya itu tahap di mana rencana strategi diubah menjadi tindakan nyata. Kegiatannya mengimplementasikan perubahan struktural, mengalokasikan anggaran dan sumber daya, motivasi karyawan, dan menetapkan sistem kontrol operasional. Hasilnya, perusahaan mulai bekerja berdasarkan rencana strategi yang baru. Terus yang proses inti yang terakhir, yang kelima itu evaluasi strategi. Ya, jadi definisi dari evaluasi strategi ini adalah tahap pengawasan untuk mengukur kinerja dan menentukan apakah strategi yang dieksekusi berjalan dengan baik dan apakah sasaran tercapai.
Jadi kegiatannya itu membandingkan hasil aktual dengan sasaran yang ditetapkan, menganalisis faktor internal dan eksternal yang berubah, dan mengukur efektivitas proses eksekusi. Jadi hasilnya itu penilaian kinerja dan informasi penting untuk sesi berikutnya. Terus yang di bawah ini yang berwarna biru itu perbaikan atau perubahan, ya, atau umpan balik. Jadi berdasarkan umpan balik dan evaluasi, organisasi harus siap melakukan penyesuaian. Yang pertama itu perbaikan eksekusi. Jika strategi baik tetapi pelaksanaan buruk, nah itu perbaikannya atau perubahan eksekusi. Adapun perbaikan strategi, nah jadi kalau analisis itu menunjukkan bahwa strategi awal tidak memadai dan seterusnya lah. Jadi ini perbaikannya feedback dari proses intinya tadi. Jadi itu harus ada feedback atau perbaikan atau perubahan. Di slide berikutnya ini contoh visi dan misi dalam strategi bisnis. Contohnya visinya itu seperti menjadikan perusahaan logistik terkemuka di Asia JNE, yang berarti perusahaan ini ingin menjadi yang terbaik dalam industrinya, ya. Jadi maknanya itu visi adalah pernyataan aspirasi jangka panjang perusahaan, yaitu gambaran ideal tentang masa depan yang ingin dicapai. Jadi kan ada kata menjadi perusahaan logistik terkemuka, ya. Jadi kan perusahaan logistik terkemuka. Yang dimaksud ini adalah menunjukkan keinginan untuk tidak hanya eksis tetapi juga menjadi pemain yang paling unggul dan diakui kualitasnya dalam industri tersebut. Terus ada kata di Asia, ya. Jadi ini memberikan batasan geografis atau cakupan ambisi perusahaan. Bukan hanya pasar lokal, tapi ambisi untuk bersaing dan memimpin di seluruh benua Asia. Jadi itu lebih terperinci dari contoh visinya, ya. Jadi visi ini bersifat inspiratif, ambisius, dan berorientasi masa depan, seperti yang dijelaskan dalam contoh visi tersebut. Terus misinya, ya. Misinya itu contohnya, sementara itu misi yang mendukung visi tersebut bisa mencakup tindakan seperti memberikan solusi logistik yang inovatif dan handal untuk mendukung pertumbuhan bisnis pelanggan. Jadi ini adalah pernyataan yang menjelaskan alasan keberadaan perusahaan, apa yang dilakukan perusahaan, dan kepada siapa ia melayani. Jadi misi berfungsi untuk mendukung visi. Mendukung visi yang contoh pertama tadi, ya. Jadi tadi ada kata memberikan solusi logistik, ya. Jadi ini merincikan jenis layanan yang ditawarkan. Terus ada kata yang inovatif dan handal. Ini mendefinisikan standar layanan. Yang dimaksud dengan inovatif itu menyiratkan perusahaan akan terus mencari cara baru dan lebih baik, kayak menggunakan teknologi atau proses barulah untuk memberikan layanan. Terus yang dimaksud dengan handal atau reliable itu menyiratkan janji konsistensi, ketepatan waktu, dan kepercayaan.
Jadi untuk mendukung pertumbuhan bisnis pelanggan, ini adalah nilai utamanya yang diberikan kepada stakeholder atau pelanggan, agar perusahaan logistik ini tidak hanya mengirim barang tetapi melihat dirinya sebagai mitra yang berperan penting dalam kesuksesan finansial dan operasional pelanggannya. Adapun hal yang difokuskan dalam strategi bisnis itu ada 3. Pertama, membangun keuntungan yang baru yang meningkatkan kepuasan pelanggan dan menciptakan jarak terhadap pesaing agar pesaing tertinggal. Jadi maksudnya adalah menciptakan nilai atau fitur baru yang unik bagi perusahaan. Tujuannya untuk meningkatkan kepuasan pelanggan atau memberikan hal yang belum pernah ada, dan juga menciptakan jarak terhadap pesaing agar pesaing tertinggal karena mereka tidak memiliki inovasi tersebut. Jadi kita harus berbeda dari pesaing kita lah, agar mereka itu tidak memiliki inovasi tersebut dan pelanggan itu merasa puas dengan apa yang kita berikan, yang kita ciptakan dari hasil kita sendiri. Terus kedua, memelihara keuntungan yang ada untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dan menciptakan jarak terhadap pesaing. Jadi mempertahankan dan memperkuat keunggulan kompetitif yang sudah dimiliki perusahaan saat ini. Contohnya kayak kualitas layanan, efisiensi biaya, atau brand loyalty lah, agar meningkatkan kepuasan pelanggan mulai konsisten dan menciptakan jarak terhadap pesaing dengan memastikan keunggulan saat ini tidak mudah disamai, agar pesaing itu tidak sama dengan hasil yang kita buat sendiri. Terus yang ketiga itu mengurangi atau menghilangkan keuntungan pesaing. Nah, jadi secara aktif itu melakukan tindakan di pasar yang dapat melemahkan atau menetralkan keunggulan kompetitif yang dimiliki oleh pesaing. Agar apa? Agar menggeser keseimbangan pasar sehingga posisi relatif perusahaan menjadi lebih kuat dibanding pesaing. Nah, jadi ketiga hal ini menunjukkan bahwa strategi bisnis adalah permainan 3 dimensi. Yang pertama, serang atau membangun baru. Terus kedua, pertahankan atau melihara yang ada. Dan ketiga, melemahkan. Itu tadi mengurangi keunggulan pesaing. Jadi ada 3 hal yang dibaguskan ya dalam strategi bisnis. Lanjut di slide berikutnya, ini mengenai strategi SI atau sistem informasi dan TI atau teknologi informasi. Jadi strategi bisnis telah diuraikan. Lalu apa makna strategi SI dan TI itu sendiri? Yang pertama, perlu diketahui bahwa strategi SI dan TI tersusun atas 2 bagian. Yang pertama strategi SI dan kedua itu strategi TI. Jadi strategi SI mendefinisikan kebutuhan atau permintaan organisasi terhadap informasi dan sistem untuk mendukung strategi bisnis secara keseluruhan, seperti Watt and Pipart 2002. Adapun strategi TI menekankan pada cara memenuhi permintaan terhadap informasi melalui teknologi informasi. Dengan perkataan lain, fokus strategi TI adalah pada pasokan TI dengan ranah yang ditanganinya mencakup perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komputer, hingga layanan pengembangan sistem dan dukungan kepada pemakai. Jadi secara singkatnya itu strategi SI ini menentukan apa yang dibutuhkan informasi atau sistem, sementara strategi TI ini menentukan bagaimana kebutuhan tersebut akan dipenuhi. Dalam maksudnya tuh kebutuhan tersebut akan dipenuhi dalam 3, yaitu teknologi, infrastruktur, dan sumber daya. Jadi itu definisi yang dimaksudkan dengan apa itu strategi SI dan TI. Oke, lanjut. Di slide berikutnya ini
cara strategi SI dan TI dalam mendukung organisasi. Jadi ada empat poin utama cara strategi SI dan TI ini untuk mendukung organisasi. Yang pertama itu untuk mencapai keunggulan kompetitif. Maksudnya ini TI itu digunakan untuk membedakan produk atau layanan dari pesaing atau menawarkan nilai unik seperti efisiensi biaya yang ekstrim atau layanan pelanggan yang superior, dan itu menjadikannya senjata strategis. Terus yang kedua, untuk meningkatkan produktivitas dan kinerja pegawai. Maksudnya ini strategi informasi dan teknologi informasi itu menyediakan alat, sistem, dan otomatisasi yang memungkinkan karyawan bekerja lebih cepat, lebih cerdas, dan lebih sedikit kesalahannya. Misalnya itu seperti sistem manajemen proyek atau software kolaborasi. Terus yang poin ketiga ini memungkinkan cara-cara baru dalam pengelolaan dan pengorganisasian. Maksudnya itu adalah TI memfasilitasi perubahan struktural dan proses bisnis. Contohnya memungkinkan remote work atau mengadopsi struktur organisasi sistem yang semuanya didukung oleh teknologi. Terus poin yang keempat, untuk mengembangkan bisnis-bisnis baru. Nah, jadi untuk mengembangkan bisnis-bisnis baru itu TI menjadi fondasi untuk inovasi produk atau layanan yang sama sekali baru, membuka aliran pendapatan baru, dan membantu perusahaan memasuki pasar baru. Contohnya seperti menciptakan platform e-commerce baru atau layanan berbasis data. Jadi itu yang dimaksud dengan mengembangkan bisnis baru.